karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan peserta webinar semuanya atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu guru biologi dari SMA Negeri 1 Petong Kriono yang sekaligus guru penggerak. Namun sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, marilah kita simak sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Petong Kriono, Ibu Hari Penny Sri Pamedar SSI. Kepada Ibu Hari Penny, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita awali hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah yang lain di-mute dulu. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua sehingga kita bisa selalu sehat dapat melaksanakan tugas keseharian kita secara kedinasan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini pada tanggal 6 Februari 2024 kita dapat berkumpul bersama dan terima kasih atas kehadirannya dalam ruang maya ini sejumlah 47 Bapak Ibu guru bergabung dengan komunitas kami, komunitas belajar Gemilang SMA Negeri 1 Petong Kriono. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, akan berdiskusi tentang disiplin positif. Saya rasa kata disiplin bukan hal yang asing ya Bapak Ibu. Di kelas atau di luar kelas, setiap kali kita berhadapan dengan siswa, kita inginnya siswa tertib. Kita inginnya siswa berjalan kegiatannya dengan baik, melaksanakan kegiatan sesuai harapan kita, dan kalau ada yang tidak sesuai, kita cenderung ingin mendisiplinkan, gitu ya. Paradigma yang sekarang berbeda dengan yang dulu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita terapkan, meskipun tujuannya baik, tetapi kalau membuat anak menjadi terluka, menjadi tidak percaya diri, karena proses yang kita harapkan menjadi disiplin tentunya tidak bijaksana, gitu ya. Kita pahami betul bahwa pertama, kesalahan itu manusiawi, apalagi anak-anak yang belum dewasa, belum bisa berpikir secara matang, tentu lebih wajar kalau melakukan kesalahan. Dan pasti mereka tahu kalau itu salah, itu sebetulnya modal bagi kita. Ya. Anak itu tahu kok apa yang dia lakukan itu salah, itu sudah modal bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita juga harus pahami, dimarahi, dikritik, disalahkan terus-menerus, itu tidak akan membuat mereka lebih baik. Bahkan kecenderungan membuat mereka semakin tidak percaya diri. Mereka akan berfokus, saya salah, saya anak yang tidak baik itu. Jadi cap-cap yang dia terima sekaligus sikap yang dia terima itu membuat dia semakin tidak berkembang. Nah, ada satu istilah yang namanya restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu mendorong anak mengenali kesalahannya, mencari solusinya, memperbaiki kesalahannya dari dalam diri mereka sendiri. Harapannya dengan kesempatan seperti itu, anak-anak akan mendapatkan pengalaman pertama dia dihargai. Dan itu yang terpenting ya Bapak Ibu. Penghargaan kepada siapapun, terutama kepada anak didik kita, itu akan mendorong mereka untuk lebih percaya diri, mendorong mereka untuk lebih berkembang. Nah, itulah harapannya kenapa kita menerapkan disiplin positif yang berkaitan dengan RDD, restitusi disiplin diri.
Nah, nanti kita harapkan narasumber Pak Hidayat bisa menyampaikan lebih rinci, lebih detail seperti apa disiplin positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Petong Kriono. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haripeni Sri Pamedar SSI. Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi mengenai disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nur Hidayat. Kepada Bapak Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Dan masuk ke nah. Oke, baik, masuk ya suara saya. Terima kasih Bu Enda atas kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Petong Kriono, Ibu Penny, dan yang kami hormati rekan-rekan semua, baik rekan-rekan guru SMA 1 Petong Kriono maupun para guru yang lain yang mengikuti kegiatan Kombel ini dari rumah ya, secara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena waktunya sudah sore, kita langsung saja ya ke materi. Jadi teman-teman di sini mungkin kita agak santai saja, tidak apa-apa ini walaupun webinar kita kayak pertemuan biasa saja, jadi santai saja. Ini kan Kombel itu bukan acara seminar sebenarnya. Kita belajar bersama. Tentunya sebenarnya kan yang di sini kayak saya itu sebenarnya bukan narasumber kalau Kombel, lebih ke arah pembicara. Ini kan sebenarnya konsepnya ngambil dari konsepnya Pak Nunuk dan kawan-kawan itu ya kan sebenarnya. Cuma diresmikan oleh pemerintah sebenarnya ya. Iya, karena prototipenya ada di Pak Nunuk dan kawan-kawan. Jadi kita gembira saja, santai. Intinya kita di sini mau belajar bareng. Nah, kebetulan untuk siang ini kita akan belajar bareng tentang disiplin positif, karena kita kemarin kompetensi yang ingin kita kembangkan di sekolah kita kan untuk EKIN, yaitu disiplin positif ya Bu ya. Jadi sebenarnya disiplin positif, mari kita di sini diskusi kira-kira penerapan disiplin positif itu nanti kita akan melakukan di kelas itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan di sini nanti. Kalau kemarin Bu Yuli itu prakteknya apa ya, pas PMM itu kesepakatan kelas sama Bu Enda ya, di kelas 12 Bu ya. Di kelas 12 sama 11 sudah membuat kesepakatan kelas Bu Penny untuk Bu Yuli dan Bu Enda. Nanti mungkin Kombel minggu depan, 2 minggu depan itu Bu Yuli dan Bu Enda sudah siap dengan materi untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, itu bagian dari disiplin positif. Iya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa kita lihat di layar. Jadi ini kalau kita menerangkan tentang, berbicara tentang disiplin positif, kayaknya semua sudah ya, sudah berkali-kali, tapi fokus pada Kombel kali ini adalah kira-kira nanti kita mencari rumusan bagaimana sih konsep disiplin positif ini akan kita masukkan ke mana ini Bu Pani? Berarti ke RPP atau ke pembelajaran ya, ke pembelajaran masing-masing. Nah, di sini sudah saya tampilkan
kami tampilkan di situ tangkapan layar, Pak Ibu, tangkapan layar Ekin PMM saya, Pak Ibu. Di situ kebetulan bisa dilihat kita memilih disiplin penerapan disiplin positif yang pada bulan ini harusnya kita sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk menentukan bagaimana sih nanti kita akan melakukan praktik pembelajaran di kelas dan menentukan kesepakatan observasinya. Bapak Ibu itu ada panel-panelnya di situ, nanti Pak Ibu bisa klik ke isi dokumen Bapak Ibu. Isi dokumen, diklik, nanti akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini formulir diskusi persiapan. Ini fungsinya untuk persiapan kita nanti melakukan praktek pembelajaran yang akan dinilai Bu Penny. Nah, ternyata Pak Ibu bisa dilihat di layar, di situ ada 3 kompetensi. Bukan kompetensi ya, istilahnya indikator ya kan. Di situ apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, ini Pak Ibu coba observasi di atasnya bisa kita lihat juga, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Di sini Bapak Ibu kita nanti kayaknya disuruh milih ini apa yang akan kita tampilkan di kelas yang akan diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Ini pilih maksimal 3, berarti boleh 1 ini Bu Penny kayaknya ya. Kayaknya boleh 1 ini. Di sini ada, kita lihat di situ yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi kayaknya di sini nanti kita mungkin dalam pembelajaran, kita nanti melakukan refleksi bersama-sama dengan anak-anak, mungkin tentang pola perilaku mereka, bagaimana saat mereka belajar di kelas. Kalau mungkin ada perilaku-perilaku tersebut yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati, itu jadi bahan kita untuk melakukan penerapan praktek disiplin positif. Atau juga di sini kita dapat memilih guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi jika Bapak Ibu menemukan perilaku yang kira-kira pas dan bisa memberikan penguatan positif, maksudnya pas dengan kesepakatan kelas ya, itu berarti sebuah nilai bagi kita. Kemudian juga guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku. Ini mungkin restitusi ya. Jadi kita melakukan restitusi pada siswa yang kebetulan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi ini mungkin Bapak Ibu nanti silahkan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah mau dibebani 3, bukan beban ya, mau ditantang. Ini kan Bapak Ibu ditantang, mau 3 indikator atau 1 indikator, 2 indikator. Bu Yuli kelihatannya 3, Bu, siap. Karena kemarin sudah melakukan praktek keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, formulir diskusi persiapan ini tujuannya menyepakati target perilaku. Jadi guru dan kepala sekolah akan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi. Tadi kita sudah ya, kayaknya targetnya apa? Apa kita mau melakukan refleksi dinamika ataupun melakukan restitusi atau semuanya. Kemudian menyepakati jadwal, oke lah. Nanti kita memilih sendiri kelas yang kira-kira enak untuk melakukan praktek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ternyata di PMM ini ketika kita klik di sini ada rubrik kompetensi. Sebentar ya, di sini kayaknya. Nah, di paling atas itu ada penerapan disiplin positif, kemudian cek rubrik observasi, ternyata sudah menyediakan rubriknya Bapak Ibu. Aduh, rakyat ya. Yang di situ nih, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini berarti nanti polanya seperti ini ketika kita melakukan pembelajaran. Kalau kita misalnya saya memilih 1 indikator yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan seharusnya saya nanti dilihat oleh Bu Penny itu nilai positifnya perilaku yang dianjurkan, berarti saya mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Misalnya kalau kesepakatan kelasnya Bu Enda apa hormat ada apa-apa saling menghormati, berarti kan nanti kita refleksi anak-anak kita ada kesepakatan kelas kita saling menghormati. Nah, tadi anak-anak apakah masuk sudah tepat waktu,
Kalau telat berarti apakah menghormati gurunya, nah, seperti itu. Atau mungkin anak-anak ada yang makan gitu kan, apakah itu termasuk saling menghormati? Nah, seperti itu. Itu nanti yang kayaknya yang akan diobservasi oleh ibu kepala sekolah. Di situ juga ada guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Jadi kita nanti mungkin mendengarkan pendapat anak tersebut ya kan, mesti kan ada yang usul ya kan. Kemudian guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas. Jika memang dirasa itu kesepakatannya sudah tidak sesuai, mungkin guru bisa beradaptasi dan mengubah kesepakatan kelas. Jadi kemauan kita itu nanti yang akan diamati oleh Bu Penny, Bapak Ibu. Nah, untuk indikator kedua di situ guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di situ ada beberapa perilaku, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas ini. Jadi Pak Dali tadi pagi kan bertanya ya, ini nanti di kelas seperti apa Pak ya? Mungkin kurang lebih seperti ini. Berarti nanti kalau kita pembelajaran di kelas, kita memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Oh bagus kamu sudah disiplin, oh bagus kamu sudah bertindak jujur misalnya. Misalnya mengembalikan LCD, oh bagus kamu sudah sesuai keyakinan kita yaitu bertanggung jawab. Mungkin kalau tafsiran saya seperti itu, mungkin teman-teman nanti bisa melengkapi ya kan. Dan guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Kita memberikan berbagai penguatan pada siswa. Kemudian guru juga mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Jadi kita mengakui bahwa perilaku siswa kita adalah positif dan kita memberikan alasan pada siswa kenapa itu kita anggap sebagai perilaku yang positif. Kemudian kalau kita memilih 3, yang indikator 3, itu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan perilaku melanggarnya. Nah, yang dianjurkan di sini berarti kita nanti membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Jadi kalau ada siswa masuk terlambat, nanti kita mungkin praktek melakukan restitusi walaupun secara sederhana. Nah, jadi kita membuat siswa itu menyadari kalau dia telat itu tidak baik bagi dia. Kemudian guru mendengar sudut pandang, kita juga mendengarkan alasan siswa itu kamu terlambat kenapa. Ya kan? Kemudian guru memberikan dukungan pada peserta didik untuk melakukan perbaikan perilakunya. Kita mendukung supaya dia itu berbuat lebih baik sehingga besok lagi tidak terlambat. Ini mungkin yang nanti akan diobservasi oleh Bu Penny ini. Jadi mungkin seperti itu Pak dari jawabannya tadi. Saya juga sebenarnya bingung. Ini kita nanti memasukkan budaya positif pada waktu kita observasi di kelas itu seperti apa. Nah ini ternyata sudah ada indikatornya. 41 Nah, Pak Ibu, karena tadi kita hanya ada 3 indikator, kita fokuskan mungkin ini hanya sedikit pengetahuan aja ya, tentang disiplin positif Pak Ibu. Nah, jadi kita review ulang, saya rasa Bapak Ibu sudah sering ya mendengar kan. Sudah kemarin pas ikut dengan SMP kayaknya pas sosialisasi dari Bu Vidya ya. Nanti kita mungkin minggu depan kita dengan SMP lagi. Ikut Zoom deh, nggak usah ditambah apa yang aja lah, aku masih ini HP mudah. Masuk Saya review aja dari Bu Vidya dan Bu Emi. Ini adalah disiplin positif. Ini saya ambil dari materi dari modul elaborasi. Ini modulnya Pak Nunu. Kalau Pak Nunu lebih banyak karena narasumber. Ahlinya itu berarti ahlinya saya Bu. Sekarang kita singkat saja mungkin disiplin ini artinya belajar disipel ya. Ini berasal dari kata muridnya Socrates dan Plato. Nah ini yang kita pahami selama ini adalah disiplin sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini kita kan kalau dengar kata disiplin artinya adalah patuh. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kalau kita misalnya melanggar peraturan, kita nanti takut tidak nyaman. Itu kan anggapan kita. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi mungkin kalau anak-anak itu tadi ke kantin dulu, terus terlambat masuk ke kelas, kemudian dia
ada anak yang rajin berangkat, mungkin dia takut kalau telat nanti dimarahi oleh gurunya atau tidak boleh masuk kelas. Itu yang anggapan yang biasanya kita lakukan. Sebenarnya adalah anak-anak itu biar merasa dari diri sendiri bahwa saya memang ingin belajar, saya ingin mematuhi aturan, sebenarnya seperti itu. Bukan karena takut dihukum. Nah, selanjutnya Pak Ibu, kemudian apa yang kita hargai, nilai-nilai tadi, yaitu nilai-nilai kalau kita gampangannya jadi kalau kita nilai-nilai kebijakan universal kan banyak Bu, tapi yang fokus pada kita untuk kita aja ya kan, di sekolah kita mungkin kita fokuskan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermulia diri, nalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan Nah, ini bedanya mungkin disiplin positif Bapak Ibu dengan yang selama ini kita kenal. Sebenarnya selama ini kan kita mengenal teori motivasi. Ada 3 teori motivasi, yaitu motivasi eksternal yang berkaitan dengan hukuman, motivasi eksternal yang berkaitan dengan imbalan atau penghargaan, dan ada motivasi internal. 2 ya, motivasi eksternal dan internal. Selama ini yang kita lakukan, anak-anak kan biasanya kan takut. Kalau dia mengerjakan PR, itu dia mungkin motivasinya eksternal. Karena satu, dia mungkin takut dihukum gurunya, atau mungkin dia ingin mendapatkan ujian atau imbalan dari gurunya. Itu disiplin yang selama ini kita kenal. Tapi disiplin positif ini mencoba membawa warna baru, yang sebenarnya kita juga agak susah ya. Karena ini disiplin positif itu berarti motivasinya harus internal. Jadi anak itu menghargai diri sendiri. Kenapa dia mengerjakan PR? Karena dia merasa, dia yakin dia sebagai orang baik, orang rajin, sehingga bukan orang ya, anak yang baik, anak yang rajin, sehingga dia mengerjakan PR. Itu motivasi internal. Jadi harapannya nanti ke depan tidak usah disuruh, anak itu bisa. Tapi dihitung kayaknya agak susah ya kan, kita butuh tempo yang agak lama Bapak Ibu. Nah, ketika anak ini sudah nanti punya motivasi internal, sudah bisa bergerak sendiri tanpa disuruh, tanpa apa, berarti dia sudah merdeka. Ini menurut Ki Dewantara itu merdeka diperintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dia bisa mengatur diri sendiri. Ini tujuan dari Merdeka Belajar. Nah, ini ada sebagian, ini agak penting Pak Ibu, jadi saya cantumkan, dihukum oleh penghargaan Pak Ibu. Jadi seringkali kita selama ini memberi penghargaan pada siswa ya kan, harapannya anak jadi rajin, baik dan semacamnya, tapi ternyata menurut disiplin positif ini, menurut budaya positif ini, itu sesuatu yang salah. Penghargaan itu boleh, tapi tidak boleh selalu diberi penghargaan. Karena penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta. Ya kan? Kalau kita memberi penghargaan pada anak, itu artinya kita meminta anak untuk melakukan sesuatu. Itu lama-lama bisa membawa dampak buruk pada anak. Nah ini contohnya Pak Ibu. Penghargaan ini efektif jika dilakukan untuk jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang nanti akan membuat anak itu kehilangan motivasi. Jadi dia bekerja atau mengerjakan kalau hanya ada penghargaan, ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan penghargaan, dia sudah tidak mau lagi. Penghargaan juga tidak efektif ini. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini ada contoh orang yang berusaha merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini penelitian. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau yang lain akan merasa iri. Jadi di kelas jadi malah tidak kondusif. Nanti ada anak emas dan anak silver, anak tiri ya kan, koiki dan macam-macam ya kan.
ya kan? Nah, penghargaan mengurangi ketepatannya dari riset Bapak Ibu. Ternyata dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki diminta untuk menggambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka gambar-gambarnya itu hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan pada saat memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Karena ini mungkin jadinya motivasinya kan ingin mendapatkan penghargaan, jadi ngawur. Yang penting kerja membabit biar dapat penghargaan. Jadi errornya jadi banyak. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini ya, jika anak-anak ini ada contohnya mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel, seiring waktu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul yang mereka hasilkan. Setelah beberapa lama, hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini mungkin contohnya band-band itu Pak Ibu ya. Band-band itu Ebit GAD itu dulu waktu melarat dari Pak Dali ini ya. Lagunya bagus-bagus. Begitu terkenal katanya tidak ada lagunya itu. Itu versinya Pak Dali Bu ya. Iya, tapi kan ya, kan kalau sudah terkenal biasanya kan nanti tidak ada lagu, dia hanya recycle terus ya. Dan penghargaan matikan kreativitas ini hampir sama ya kan, mungkin tidak usah lewat aja ini. Oke, ini motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi intinya jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan pada anak-anak nanti kan hanya fokus pada penghargaannya saja. Mungkin itu inti dari. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hanya kita akan bahas sebentar saja. Nanti akan dibahas mendalam oleh Bu Yuli dan Bu Enda, Bu Penny. 2 minggu yang akan datang. Karena mereka sudah praktek dan sudah mengunggah aksi nyata di PMM. Nah ini, pertanyaannya sekarang, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan lain sebagainya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kenapa bukan peraturan? Peraturan itu kan kayak gini. Misalnya, anak-anak dilarang ikut. Harusnya keyakinan bahwa anak-anak itu tertanam bahwa mereka adalah anak-anak yang tertib. Kalau hanya peraturan anak-anak tidak boleh ribut. Kemudian kalau gurunya ganti, mungkin anak-anak ribut lagi. Tapi kalau anak-anak sudah tertanam bahwa saya anak yang tertib, siapapun gurunya itu akan tertib. Seperti itu. Jadi tidak ramai, kecuali Mas Mika. Mas Mika itu kalau ngajar malah ramai sekali. Malah nyanyi-nyanyi. Anak nyanyi. Jadi ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Pak Ibu. Bu Enda di yang lain di Bu Enda. Ya, share-nya dulu. Oke, saya yang coba tak stop start. Yang bisa soalnya HP-nya Bu Enda, laptopnya Bu Enda. Itu Pak Yusi angkat tangan ini, Pak. Masuk Anda, Bu Enda. Oke. Ini Bapak Ibu, ini adalah contoh antara keyakinan kelas. Ini gambar yang ikonik ya, itu yang atas itu, yang kanan sebelah kanan itu adalah gambar macet di Jerman katanya. Karena mereka mungkin sudah punya keyakinan diri bahwa mereka orang yang tertib, walaupun macet dia tetap pada garisnya.
Beda dengan yang kiri ya, mungkin orang Indonesia. Saya sendiri juga kadang seperti itu ya kan. Iya, orang Indonesia jadi rusuk-rusuk yang penting cepat tapi ternyata tambah macet ya kan. Kita hanya tertib kalau ada polisi atau mungkin ada petugas di sub, tapi kalau enggak ya nyusruk-nyusruk. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari keyakinan kelas, harapannya nanti anak-anak yakin akan nilai-nilai yang sebenarnya sebenarnya. Nah ini peraturan kelas awalnya kemudian menjadi keyakinan kelas, sudah punya keyakinan yang baik tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian akan menjadi kolektif dan pada akhirnya ada di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Bu Yuli dia Bu Enda yang mana kira-kira yang kiri apa yang kanan Bu Enda? Yang kanan ya. Hanya kan kita membedakan jadi anak-anak meyakini bahwa kami itu dari mana kok telepon sama angkat? Saya adalah murid yang semangat. Oh, Dan saya pantas. itu jadi itu yang akan dibawa anak nanti sampai dewasa. Ini kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan kelas adalah rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak kalau sudah punya rasa tanggung jawab tanpa disuruh guru pun dia akan otomatis mengembalikan buku ke tempat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Ini kalau seperti itu mungkin kalau tidak ada gurunya atau tidak ada temannya barengnya yang jadi barengan mungkin dia tetap akan telat ya. Tapi kalau dia sudah memiliki keyakinan misalnya berkomitmen menghormati orang lain, dia otomatis tanpa disuruh pun akan. Jadi sebenarnya segampang itu untuk keyakinan kelas. Nah ini contohnya. Hormat ini ada 3 kelas, hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ini nanti Pak Ibu bisa mengurai seperti ini. Ini untuk pendalaman keyakinan kelas. Jadi hormat itu contohnya sikapnya seperti ini. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu merupakan sikap tidak hormat terhadap teman-teman dan gurunya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh pada teman dan guru. Itu adalah contoh dari sikap hormat. Jadi ini bekal kita melakukan restitusi jika ada anak yang misalnya tidak menyapa gurunya, nanti kan kita bisa kembalikan bahwa anak tersebut sebenarnya punya keyakinan kelas hormat. Nah, sekarang ke restitusi. Restitusi kemarin sudah ada yang ngisi Bu, kayaknya Pak Amri nanti. Di program Kombel. Nah, Pak Amri sudah mau ngisi untuk Kombel tanggal berapa. Jadi ini hanya pengantar saja, awalan saja. Karena Pak Amri kan konseling BK, jadi dia akan lebih dalam. Nah, restitusi itu apa di sini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya kita meyakinkan murid bahwa mereka itu anak-anak yang punya nilai-nilai positif, yang kemudian mereka akan dapat memperbaiki kesalahan berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Jadi kita sering melakukan itu. Misalnya Bu Nani itu kan kalau Mika yang sana ya, bukan Fano aja. Fano mukul temennya, Fano itu mukul temennya, kemudian Bu Nani akan bilang, halo, Fano kan anak yang baik kan, iya. Berarti Fano kalau anak baik boleh baik, teman tidak mah. tunggu Ya. Virgin with yang Sebenarnya itu kan sudah termasuk kita melakukan disiplin positif restitusi. Nah, ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Pak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya adalah kita harus salah, kita harus dihukum atas suatu kesalahan. Kalau konsekuensi intinya adalah kita mengganti atau memperbaiki kesalahan kita. Tapi kalau restitusi ini berarti kita akan mendapatkan ini ya
istilahnya murid akan bertanggung jawab. Kemudian dia mempunyai keyakinan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Jadi tidak hanya sekedar konsekuensi ya kan, tapi dia belajar sesuatu. Misalnya Bu Yuli menumpahkan kopinya Pak Amri, kalau konsekuensi dia hanya mengganti saja, tapi kalau restitusi berarti Bu Yuli memiliki kesadaran, oh saya harus lebih berhati-hati, tidak ceroboh, kasihan Pak Amri, seperti itu. Jadi itu gampang sebenarnya. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Beda ya, kalau tadi kan mengganti hanya sekedar menebus. Kadang kan seperti itu, kita nabrak orang kaya-kaya kan seperti itu, tinggal dikasih uang, ini sudah selesai urusan. Tanpa minta maaf, tanpa apa ya kan, dianggapnya, ya sudah tak tebus kesalahanku selesai. Tapi dia akan nabrak-nabrak lagi, ya kan, karena dia tidak belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian juga ini merupakan tawaran bukan paksaan, ini yang susah. Makanya disiplin positif ini kan membangun kesadaran biar anak itu biar sadar dari dalam dirinya sendiri. Makanya perlu speak ngobrol, membangun kedekatan dengan murid ya kan. Itu agak lama ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anaknya sendiri. Jadi dia tidak mencari kesalahan orang lain. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita memilih cara yang paling baik. Fokus pada karakter kita, keyakinan kita bahwa kita anak baik yang akan memperbaiki kesalahan. Kemudian juga fokus pada solusi, kira-kira solusinya bagaimana. Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu hanya nanti akan dibahas lebih lanjut pada saat restitusi. Nah, untuk melakukan restitusi kita mengenal 3 restitusi. Nanti yang mau ada enggak ini Bu di prakteknya di aksi nyata PMM? Ada. Ya ini mungkin ada praktek segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ini kayak Vano tadi mukul kan, oh ya Vano memang mukul, Mama sadar mungkin Vano emosi gitu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya kan. Ditanyakan, Vano kenapa seperti itu? Ya kan? Oh seperti ini mah ya kan. Kemudian menanyakan keyakinan, kalau seperti itu benar apa salah? Semudah itu sebenarnya segitiga restitusi. Kita sering melakukan tapi kita tidak tahu teorinya ya kan. Saya juga seperti itu. Nah, kalau anak sudah biasa di budaya positif, nanti dia akan mencapai seperti ini. Jadi dia bisa melakukan restitusi sendiri, yaitu dia bisa mengevaluasi diri sendiri. Misalnya saya berbicara salah pada Pak Topan, nanti kan saya merasa bersalah. Ya. Saya tidak suka cara saya berbicara pada Pak Topan. Kemudian saya bisa melihat kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang dibutuhkan Pak Topan, tapi saya tidak mau menjawab Pak Topan. Dan besok lagi saya akan belajar untuk menyampaikan informasi yang saya punya dan dibutuhkan oleh Pak Topan. Jadi nanti anak itu akan bergerak secara sendirinya, tanpa paksaan dan tanpa harus menunggu imbalan atau penghargaan. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja mungkin untuk pengantar materi untuk diskusi. Sebenarnya kan kita diskusi ya kan. Dan nanti diskusi kita bagaimana implementasi disiplin di kelas, menyisipkan disiplin pada modul ajar, dan bagaimana meningkatkan kompetensi disiplin positif. Oke. Thank you, mungkin seperti itu saja. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Bu Enda selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, menarik sekali pembahasan pada siang hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Setiap sesi kita buka untuk masing-masing 2 penanya, yang selanjutnya akan dijawab oleh pembicara kita. Bapak Ibu, sesi pertama kami buka, dipersilakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa dimulai dengan raise your hand. Ada siapa dulu? Ini ya. Ya, untuk Ibu Iriati Widayati, mungkin
Silakan boleh bisa mulai bertanya. Nggih. Ibu Iriati dulu, kita beri kesempatan kepada Ibu Iriati dulu. Monggo Ibu. Ibu Iriati, gimana? Atau mungkin ada Bapak atau Ibu yang lain? Yang sudah raising saja. Oh ya. Lanjut kepada Ibu Widayati yang sudah raise hand, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan. Monggo Ibu. Atau Bu Nur Hafidah dulu ini ya Bu, mungkin ya, yang sudah raise. Diurutkan Bu Yuliani, boleh. Monggo ini ada Ibu Iriati, Ibu Widayati, Ibu Yuliana, Ibu Marfuah. Monggo Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Lanjut lagi kalau yang lain ada. Kita buka di sini saja. Ibu Nur Hafidah mungkin. Bu Nur, monggo ingin bertanya Ibu. Bisa open mic G. Ya, silakan Bu Nur Hafidah. Nggak usah, kameranya di-on-kan, nggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Atau mungkin Bapak Ibu yang offline. Kedengeran nggak? Bu Nur. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Ya, monggo silakan. Oke, monggo. Oke, saya mau bertanya nih. Restitusi itu kan Saya nggak dengar suaranya Bu Nur. Saya keras. kalau Bu Nur, mohon maaf bisa suaranya dikeraskan sedikit. oke, suaranya kedengeran nggak? Nggih. Oke, Coba Bu. halo, kedengeran? Oke, saya mau tanya bagaimana restitusi dalam proses pembelajaran. Biasanya kan restitusi lebih lebih banyak ditemukan ketika kasus-kasus di BK tuh ya. Misal dalam pembelajaran sedikit banget masalah atau hampir jarang ditemukan masalah. Kira-kira Mohon maaf Bu Nur, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa lebih mendekat lagi ke tulis aja ya. Oke. kalau misalkan ya. Tulis aja mungkin ya Bu. Karena suaranya kurang jelas, mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat aja Bu Nur atau gimana? Iya.
tes di Oh iya, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Nur Hafizoh, Pak Dayat. Sudah ada pertanyaan dari Bu Nur Hafizoh. Iya, nanti mungkin bisa dijawab. Langsung saja atau kita langsung saja? Iya, langsung saja akan dijawab oleh Bu Penny. Oke. Monggo Ibu. Sudah saya baca di chat pertanyaan dari Bu Nur Hafizoh. Penerapan restitusi dalam pembelajaran. Jika misal hanya ditemukan 1-2 masalah, padahal aksi nyata kan bukan baliknya, responnya ada lebih dari 2, Pak. Ya. Seperti ini jawaban kami ya, Bu Nur. Karena kegiatan di kelas itu kan bagaimanapun juga dinamis ya. Kelas 1 dengan kelas lainnya tidak akan sama. Mungkin kelas 1 sudah begitu baik penerapan dari kesepakatan kelas. Tentu tidak ada masalah. Tentu Bapak Ibu guru meskipun sudah menyiapkan modul atau perangkat untuk misalnya Bapak Ibu melakukan memfasilitasi peserta didik yang akan menyadari, akan menebus atau akan memperbaiki kesalahannya, maaf ya. Karena tidak ada anak yang seperti itu, tentunya kan di skip ya. Nah, dalam kegiatan respon umpan balik, tentu bisa diterapkan beberapa kelas. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya satu kelas ini dinamis sekali, ada beberapa hal ya, ada beberapa kejadian, berarti Bapak Ibu bisa terapkan 3 hal sekaligus. Mengajak anak-anak merefleksikan kembali, mengingat kembali aturan yang sudah disepakati, kita dengarkan ya, kita beri kesempatan untuk merefleksi, oh mungkin perlu dirubah kesepakatan kelasnya, boleh seperti itu. Kemudian Ibu, Bapak juga memiliki kesempatan untuk melakukan penguatan positif, merespon, memberi pujian, ya, memberi penghargaan kepada perilaku yang mendukung. Kelas yang sama ada yang sedang ya berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan itu butuh waktu. Bapak Ibu juga wajib memfasilitasi, memberi waktu, memberi ruang sehingga anak tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi kembali ke kelas masing-masing ya, dinamika kelas tidak bisa dipaksakan. Kalau memang kelasnya sudah baik, ya sudah. Tapi kalau kelasnya memang perlu difasilitasi, ya harus kita fasilitasi. Jadi seninya seperti itu ya Bu Nur ya. Saya rasa itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Penny. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nur Hafizoh. Selanjutnya untuk penanya yang selanjutnya, Ibu Pak Bergas. offline. Oh ya, ini ada penanya dari offline, Pak Bergas. Silakan Pak Bergas. Langsung boleh. Lewat chat aja, Bapak. Chat. Iya. Oh ya udah dinyalakan mic-nya. Biar yang daring bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, sudah terdengar. Saya ingin menanyakan, Bu, untuk segitiga restitusi, itu apakah reward and punishment itu masih bisa kita berlakukan dalam pembelajaran, Bu? Utamanya seperti di pembelajaran saya, ketika anak melakukan kesalahan, itu pasti saya akan membuat kesepakatan bahwa
hukuman yang pas itu apa? Apakah push up, lari lapangan atau apa gitu? Itu kan pasti masih sering seperti itu, Bu. Nah, itu apakah masih bisa diterapkan atau kita harus mencari cara-cara lain dalam disiplin positif ini? Itu aja, Bu. Oke. Demikian pertanyaan dari Pak Bergas, mungkin akan dijawab oleh Bu Penny ya, Bu. Ya, monggo Ibu Penny. Baik, terima kasih Pak Bergas. Saya jawab, nanti dilengkapi oleh narasumber ya, oleh Pak Yudo ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah pola yang diharapkan dapat memantik anak untuk berpikir solutif, untuk menghargai diri sendiri, dan itu terus menerus. Sebetulnya ini sudah Bapak Ibu lakukan ya. Banyak hal yang sudah kita lakukan, tetapi teorinya baru muncul kemudian. Oh, ternyata seperti ini tuh. Oh, ini ternyata sudah kita lakukan. Jadi dalam segitiga restitusi, anak itu kalau terjadi sesuatu, ya, kalau berbasis contoh kan lebih enak ya. Misalnya seorang anak melempar kertas saat pelajaran. Ini saya contohkan saja ya. Misalnya ini forum ini adalah kelas. Gurunya adalah Pak Zairofi. Sedang pelajaran agama, anak-anak sedang membaca, tiba-tiba ada yang melempar gulungan kertas ke temannya, gitu ya. Nah, kalau dalam segitiga restitusi itu ada tahapan yang pertama, yaitu apa Pak Hidayat? Identitas ya. Jadi dipastikan apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi anak berbuat kesalahan tadi hal yang wajar ya, kita pahami ini. Jadi mindset kita jangan langsung menghukum, sadari bahwa itu hal yang manusiawi. Dipastikan identitas anak itu apa kesalahannya, melempar kertas. Munculkan anak itu untuk menyampaikan kesalahannya, bukan kita, bukan temannya, ya. Dia yang menyampaikan kesalahan. Terus tahap kedua adalah tahapan validasi, memastikan, ya, memastikan benar kamu tadi yang melempar kertas, gitu ya. Yang dilempar siapa? Maksudmu apa, gitu ya. Jadi komunikasi kuncinya untuk memvalidasi, ya. Diyakinkan, jadi memvalidasi apa yang dilakukan untuk siapa, apa tujuannya, gitu ya. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah mencari solusi ya. Jadi anak itu dipantik untuk setelah menyadari, memvalidasi kesalahannya, anak itu dipantik untuk mencari solusinya. Kamu tahu apa akibatnya? Coba apa yang kamu pikirkan setelah kejadian ini? Pantik dia yang menimbulkan solusinya sendiri, gitu. Nah, tahapan itu yang disebut segitiga restitusi. Artinya, kembali ke pertanyaan Kak Bergas, apakah masih berlaku hukuman dan penghargaan dalam hal ini? Saya rasa setiap tindakan positif, setiap kesadaran tingkat positif itu bermacam-macam ya Bapak Ibu. Jangan dibayangkan positif itu hal yang besar, terus anak itu harus melakukan hal yang besar yang di luar kemampuannya, tidak. Kalau memang misalnya melempar kertas mengenai lampunya, apakah harus mengganti cepat? Bukan solusi ya. Jadi apa yang mereka mampu, mereka kita hargai. Nah, bentuk penghargaan di sini, kata penghargaan itu memberi respon atau penguatan positif itu kan sebetulnya penghargaan. Tetapi konteks penghargaan di sini bukan penghargaan yang membuat mereka melakukan sesuatu secara terpaksa kan. Kita menghargai karena anak sudah mengakui kesalahannya, sudah minta maaf, sudah mencari solusi, sudah berusaha mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi sistem penghargaan wajib hebat dengan anak kita. Tetapi kalau hukuman, kalau misalnya anak melempar kertas, kemudian distrap ya, biasanya kan ada istilah distrap gitu, menghukum dengan berdiri kaki satu, kan sebetulnya relevansinya dengan yang kena lempar berbeda ya.
Nah, itu yang kita hindari. Jadi, hukuman tidak berlaku dalam restitusi. Yang berlaku adalah bentuk tanggung jawab yang dimunculkan dari anak itu sendiri, kan sesuai dengan kesepakatan kelas. Itu jawaban saya dengan cukup. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Fani. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ikhlas. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kedua. Monggo Bapak Ibu yang ingin satu pertanyaan tanya. Monggo, ini ada pertanyaan dari Pak Darlis yang mengikuti webinar secara Terima kasih offline. untuk kesempatannya. Oh, ada online, oke. Pakai ini ya? Ya. Yang pertama, tadi kalau kita berbicara tentang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas dan sebagainya itu dalam tataran kognitif, artinya pembentukan dan sebagainya itu kan terasa gampang itu. Tapi dalam proses pembudayaan kan sulit. Ya. Artinya tidak hanya butuh sekali kita buat keyakinan kelas, besok semuanya sepakat dan dilaksanakan. Nah, menghadapi hal yang seperti itu, kemudian strategi dari sekolah maupun guru ketika menghadapi hal-hal yang tadi, lamanya pembentukan budaya disiplin positif itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu parameter atau indikatornya itu apakah per individu, apa sudah tercapai per kelas. Bahwa disiplin itu tercapai itu apakah kalau sudah sekelas semuanya melaksanakan atau cukup bagi ada yang melanggar dan kita berikan sebuah apa tadi namanya restitusi atau yang sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Darlis. Selanjutnya akan dijawab oleh Bu Penny. Monggo Ibu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini dari Pak Darli, senior kita yang mengajar PKN, tetapi sangat memotivasi. Kita mulai dari tadi lamanya disiplin positif terjadi, tercapai, gitu. Betul Pak. Namanya disiplin itu dimanapun hal yang paling sulit, ya. Bahkan tujuan sekolah katanya, tujuan sekolah dimanapun itu sebetulnya kalau sudah tercapai disiplin siswa secara masif satu sekolah, sebetulnya sudah tercapai tujuan sekolah, tujuan pendidikan nasional itu sudah tercapai. Nah, untuk mencapai disiplin memang butuh waktu. Makanya di sini penting adanya keyakinan. Mungkin di awal kelas itu belum memiliki keyakinan yang masif ya, tetapi dengan ya kesepakatan kelas yang terukur, yang mudah dilaksanakan, artinya tidak muluk-muluk dulu memang ya, terukur dulu, mudah dilaksanakan, bisa direfleksikan, kemudian bisa selalu dibangkitkan gitu ya. Kalau perlu perubahan ya dirubah, gitu. Tapi artinya semuanya berbasis kesepakatan dan kemauan kelas itu. Nah, kemudian setelah adanya kesepakatan kelas tadi, betul, satu, memunculkan kesadaran ya. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang bagus. Apapun kalau itu tidak dari dalam, tidak ada kesadaran, tidak akan muncul yang namanya keyakinan. Contoh ya, anak tidak boleh berbicara saat yang lain atau guru bicara. Itu nampaknya
hal yang sangat sederhana, kesepakatan yang sangat sederhana. Tetapi kalau anak misalnya tidak ada keyakinan, tidak ada sampai tahap anak meyakini kalau saya bicara, yang ada orang yang bicara, saya bicara sendiri, itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketidaknyamanan, saya mengganggu keamanan. Itu kalau tidak ada pemahaman seperti itu, anak hanya mengerti saya hanya butuh bicara, itu tidak akan tercapai kesepakatan kelas, apalagi disiplin positif. Jadi di sini kembali lagi Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai aktor utama yang menggerakkan, ya, yang mengarahkan bagaimana disiplin positif terjadi. Itu seni Bapak Ibu, seni. Kalau dibuat secara teori, bagaimana kelas ini mencapai disiplin positif, susah. Tetapi dengan kemampuan Bapak Ibu mengajar, mendidik, kelihayan Bapak Ibu di kelas, dengan seni yang dimiliki, saya yakin semuanya akan bisa. Gitu. Adakah yang belum saya jawab dari pertanyaan Pak Darli tadi? Oh, strategi. Ya. Nah, tentu harapannya disiplin positif itu tidak berlaku per individu ya Pak. Misalnya individu A sudah mencapai disiplin yang jauh lebih bagus, itu luar biasa. Tetapi tentunya kelas ya, kita targetnya satu kelas, bahkan nanti satu sekolah gitu. Tentu kalau dilaksanakan satu guru saja, guru yang lain tidak, tentu tidak akan tercapai. Maka harus ada sinergi. Strategi yang paling penting adalah kerja bareng, kerjasama, kolaborasi seluruh guru dan warga sekolah. Itu strategi utama. Dan disiplin positif diperluas atau juga diterapkan di tingkat sekolah, bukan hanya di tingkat kelas. Jadi misalnya kehadiran ke sekolah itu kan kalau hanya dibebankan kepada guru atau kelas kan kelihatannya tidak fair ya. Di sini ada Pak Zes selaku kesiswaan, maka perlu atmosfer atau suasana sekolah itu mendukung disiplin positif di kelas. Misalnya kehadiran di sekolah, keikutsertaan dalam upacara, penggunaan seragam dan lain sebagainya, itu sebetulnya upaya-upaya untuk disiplin positif di kelas lebih optimal. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Demikian jawaban dari Bu Penny. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Darli yang sekaligus menutup kegiatan webinar pada siang hari ini. Demikian tadi webinar pada komunitas belajar gemilang kita pada siang hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Semoga materi pada siang ini memberikan manfaat yang baik bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.